dan perempuan seturut gambar dan rupa Tuhan. Perempuan, Engkau ciptakan sebagai penolong yang sepadan bagi laki-laki. Namun, di tengah masyarakat masih sering terjadi tindakan membeda-bedakan peran berdasarkan jenis kelamin. Berkatilah kami agar kami dapat belajar tentang kesetaraan derajat laki-laki dan perempuan. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Amin. Baik adik-adik, bagaimana dengan kehadiran kita hari ini? Apakah hadir semua? Hadir. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik semua. Cornelia Femi? Ada, Bu. Lensiana Mari? Tidak hadir, Ibu. Kenapa tidak hadir? Sakit, Ibu. Kasih minggu depan, kasih tahu Eci bilang harus hadir ya, karena mata pelajaran ini sangat penting untuk ujian nanti. Iya, Ibu. Pinky Bapak Afriani Paraya? Hadir, Ibu. Cecilia Tadapau? Hadir, Bu. Andriani Miman? Hadir, Bu. Julian Victoria Seneng Angger? Hadir, Bu. Baik, terima kasih adik-adik untuk kehadirannya hari ini. Masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Ibu harap adik-adik tetap semangat dalam belajar ya. Karena di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena apa adik-adik? Karena kalau kita menjaga kesehatan kita, sama halnya kita menjaga kesehatan orang lain. Sama seperti Tuhan juga, Tuhan itu selalu menjaga kita, menyayangi kita, mencintai kita, dan Tuhan juga mau supaya kita tetap semangat dalam belajar. Oleh karena itu adik-adik, Ibu minta bagi adik-adik yang belum mengenakan masker, Ibu minta untuk memakai masker. Karena aktivitas antara sesama adik-adik itu sangat dekat. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menggunakan masker. Sekarang Ibu mau tanya, adik-adik tahu tidak pembelajaran kita hari ini? Tidak tahu. Dari baik, pembelajaran kita hari ini tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Bisa baca? Bisa, Bu. Jadi tema kita hari ini tentang laki-laki dan perempuan sederajat. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu tentang laki-laki dan perempuan sederajat? Tidak tahu, Bu. Saya, Bu. Oh, Cecil, silakan Cecil. Laki-laki dan perempuan itu sederajat karena perempuan diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Ada yang lain lagi? Baik, terima kasih untuk Adik Cecil, jawabannya sangat bagus. Mari kita tepuk tangan untuk Adik Cecil. Baik, laki-laki dan perempuan sederajat itu karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Baik adik-adik, dalam pembelajaran ini juga kita akan melihat dan menyadari antara perempuan dan laki-laki itu sederajat. Kita juga akan mempelajari antara laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki martabat yang sama. Karena laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, menghormati, dan saling menolong untuk membuat hidup mereka lebih baik. Baik adik-adik, di sini Ibu sudah menyiapkan satu gambar. Ibu minta adik-adik memperhatikan
gambar yang ibu pegang. Di dalam taman ini ada apa-apa? Ada pagi, ada tumbuhan, ada binatang, Ada binatang, ada manusia, Ibu. Baik, terima kasih untuk adik-adik, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik adik-adik, ini namanya Taman Eden atau Taman Firdaus. Ketika Tuhan menciptakan, ada terang, ada gelap, ada hewan, ada dataran, ada lautan, tetapi Tuhan juga menciptakan manusia. Adik-adik tahu tidak manusia pertama yang Tuhan ciptakan? Tahu. Siapa namanya? Adam. Baik, terima kasih adik-adik, jawabannya sangat bagus. Jadi manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu namanya Adam. Nah, setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan juga meletakkan Adam di tengah Taman Firdaus. Tetapi pada waktu itu juga Tuhan merasa kasihan karena Adam hidup sendirian. Jadi pada waktu itu juga Tuhan menciptakan perempuan. Sekarang ibu mau tanya, nama perempuan yang Tuhan ciptakan itu siapa? Hawa. Baik, terima kasih adik-adik. Adik-adik rupanya sudah belajar ya tadi malam? Sudah. Untuk kita semua. Baik adik-adik. Perempuan yang Tuhan ciptakan itu namanya Hawa. Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Baik, karena dalam kehidupan kita laki-laki tidak bisa hidup sendiri. Karena laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi. Baik, terima kasih adik-adik. Sama-sama. Untuk mendalami lebih dalam pembelajaran kita tentang laki-laki dan perempuan sederajat, sekarang Ibu akan membacakan sebuah cerita. Adik-adik mau dengar tidak cerita? Mau, Ibu. Mau tidak? Mau, Ibu. Sekarang Ibu minta adik-adik semua perhatikan ke depan dan dengar baik-baik cerita yang Ibu bacakan. Karena setelah ini Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. 3 bersaudara. Di sebuah kota hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu bernama Putri. Namun gadis itu tidak bersekolah. Kerjanya setiap hari hanya membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua saudaranya bernama Leon dan Brian. Leon dan Brian menempuh pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Karena mereka menempuh pendidikan yang tinggi, mereka menganggap Putri adalah seorang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, sehingga dengan mudahnya mereka memerintah saudarinya untuk bekerja. Brian dan Leon beranggapan bahwa Putri tidak berhak untuk menempuh pendidikan tinggi. Tugas Putri adalah merawat orang tua, merawat suami, membesarkan anak, dan memasak untuk suami dan anak-anaknya nanti. Tapi Putri tidak banyak ngomong, karena dia sendiri juga menganggap bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Kemudian pada suatu hari datanglah seorang pemuda yang merupakan rekan bisnisnya Leon. Rekan bisnis Leon datang ke rumah untuk urusin bisnis mereka. Lalu dia melihat seorang wanita yang sangat sibuk. Dia bertanya kepada Leon. Dia bertanya demikian, apakah wanita itu asisten rumah tanggamu dan terlihat sangat sibuk? Lalu Leon menjawab, bukan, dia adalah saudariku. Dia adalah kakak pertamaku. Lalu temannya kembali bertanya, mengapa dia tidak sibuk? Apakah dia tidak bekerja? Leon menjawab, tidak, dia tidak bekerja. Tugasnya hanya membersihkan rumah, memberikan kami kehidupan yang nyaman, memberi kami makan, dan mengurus kami. Karena dia tidak bersekolah dan dia tidak berpendidikan, jadi tugasnya hanyalah berada di dapur. Lalu rekan bisnis Leon
Yang kamu pikirkan itu salah. Kita semua diciptakan untuk saling mendampingi. Perempuan diciptakan dari rusuk laki-laki, artinya laki-laki harus melindungi perempuan, bukan malah menganggap mereka seperti itu. Karena laki-laki dan perempuan adalah citra Allah. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Mau Ibu bacakan sekali lagi? Sudah, Bu. Baik adik-adik. Sekarang Ibu mau tanya. Tapi Ibu minta setelah Ibu memberikan pertanyaan, Ibu minta yang tahu menjawab angkat tangan. Ngerti? Mengerti. Sekarang Ibu mau tanya. Judul dari cerita yang barusan Ibu baca itu apa? Saya, Bu. Baik adik-adik. 3 bersaudara. Ada yang lain? Mas. Baik, terima kasih untuk adik-adik, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk adik-adik. Jadi, judul dari cerita di atas adalah 3 bersaudara. Pertanyaan kedua. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Evin. Leon. Siapa lagi? Ira. Putri. Femi. Orang tua. Rini. Brian. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi, tokoh dalam cerita tadi ada Putri, ada Leon, ada Brian, orang tua dan rekan bisnisnya Leon. Saya mau tanya untuk pertanyaan yang ketiga. Pesan apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Adik-adik. Pesan yang terkandung dari cerita tersebut bahwa antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Artinya memiliki kedudukan yang sama. Keduanya sama-sama bisa menempuh pendidikan yang tinggi. Dan untuk putri, jangan terlalu merendahkan diri, karena merendahkan diri itu tidak baik. Apalagi dia berpegang teguh bahwa derajat perempuan itu lebih rendah dari derajat laki-laki. Wow, jawaban dari adik-adik sangat bagus. Tepuk tangan untuk adik-adik. Ada yang lain? Jadi pesan dari cerita tadi bahwa kita sebagai perempuan tidak boleh memandang rendah, karena di mata Tuhan itu laki-laki dan perempuan itu memiliki derajat yang sama. Baik, sekarang kita akan mendalami kitab suci. Bawa Alkitab semua? Bawa. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 bacaan. Sekarang Ibu minta adik-adik buka kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Sudah, Ibu. Sudah. Ibu minta salah satu untuk membaca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melayang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptanya dia, laki-laki dan perempuan diciptanya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sekarang di bacaan kedua, Ibu minta di bagian kanan Ibu membaca ayat genap dan di bagian kiri Ibu membaca ayat ganjil. Dengan bacaannya Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 24. Sudah buka semua?
Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Sekarang Ibu minta satu orang lagi untuk membacanya sekali lagi. Adik Stay. Bacaan yang kedua. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunlah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Baik, terima kasih untuk adik Stay. Mari kita berikan tepuk tangan untuk adik Stay. Sudah dengar semua? Sudah, Bu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan adik-adik beberapa pertanyaan. Ibu harap yang tahu langsung angkat tangannya. Ya, Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Baik. Pertanyaan yang pertama. Apa maksud laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka? Saya, Bu. Yakni Untuk saling menolong. ada yang lain?
Terima kasih untuk adik-adik, jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Ibu akan meluruskan jawabannya. Menurut Kejadian bab 1 ayat 28 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sederajat. Kata sederajat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sederajat. Perempuan tidak lebih rendah ataupun lebih tinggi dari laki-laki. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Pertanyaan yang kedua. Apa maksud aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia? Ada yang tahu? Epin? Ira? Seth? Adik-adik? Saya Bu. Baik, Cecil. Tulang rusuk menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi perempuan bukan atasan atau alas dari kaki, tetapi di samping jadi penolong yang sepadan. Baik, terima kasih untuk adik Cecil. Jawabannya sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk adik Cecil. Baik adik-adik, maksud dari kata sepadan di atas juga terdapat pada bacaan yang kedua tadi, Kejadian bab 2 ayat 22, bahwa perempuan itu dibangun dari tulang rusuk. Tulang rusuk ini menunjukkan tempat di tengah antara kepala dan kaki. Jadi perempuan bukan atasan laki-laki, tetapi di samping sebagai penolong yang sepadan bagi Laki-laki. baik adik-adik. Maksud dari kata sepadan di atas bahwa laki-laki dan perempuan itu harus saling melengkapi, harus saling membantu untuk membangun hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak Tidak ada. ada, Bu. Jadi baik adik-adik, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Tapi sebelum pulang, Ibu mau memberikan tugas. Tugasnya dikerjakan, lalu dikumpulkan minggu depan. Sudah mengerti? Sudah ada, Bu. Yang pertama, apakah keluargaku sudah berlaku setara terhadap laki-laki dan perempuan? Ulang, Ibu. Apakah keluargaku sudah berlaku setara terhadap laki-laki dan perempuan? Ada Ibu. Yang kedua, apa yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan sederajat? Apa yang dapat aku usahakan agar laki-laki dan perempuan sederajat? Sudah? Jadi tugasnya nanti dikerjakan. Nanti minggu depan kumpul lagi ke Ibu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa pulang. Adik Cecil, maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk menjadi alasnya, melainkan dari sisinya atau tulang rusuk untuk menjadi mitra yang sepadan, dekat dengan lengannya untuk dilindungi dan dekat di hatinya untuk dicintai. Bapa kami Bapa di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari kerajaan. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih untuk sesi lalu. Sebelum pulang, Ibu mengingatkan lagi, pulang ke rumah langsung cuci tangan. Karena di tengah jalan mungkin adik-adik bertemu dengan orang lain, karena di tengah pandemi begini sangat berbahaya. Pulang rumah langsung cuci tangan, dan Ibu menghimbau pulang rumah tidak boleh bermain di tetangga dulu. Sekali lagi Ibu ingatkan, tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Pulang rumah langsung cuci tangan ya anak-anak. Ya, Ibu.